Pertanyaan pertama, apakah sebagai mahasiswa ini sudah mendapatkan informasi yang jelas dan transparansi terkait pelayanan Ibu? Oke, kalau informasi mengenai keuangan ke mahasiswa itu kita sudah jelaskan di web di keuangan.umm.ac.id. Di situ nanti saya beritahukan menu-menunya ya. Kemudian untuk transparansi lagi kita sudah di Info KHS. Di Info KHS dan di Info KHS itu juga sudah terhubung ke orang tua juga di My UMM for Parent. Nah, seperti itu. Oh, berarti sudah tertera di web dan di Info KHS ya? Sudah. Jadi kalau di Info KHS, di My UMM dan itu kan juga sudah ada riwayat pembayaran. Jadi kalau misal terjadi miss antara orang tua dan mahasiswa, kita bisa cek di riwayat pembayarannya itu. Kita sudah ada menunya di keuangan.umm.ac.id. Di sini di sini sudah ada transparansi untuk informasi biaya studi selama kuliah di UMM. Jadi memang tidak ada pengenaan biaya lain di luar itu. Seperti itu. Terima kasih, Ya. Bu. Yang selanjutnya, selama ini ada nggak sih untuk kasus atau permasalahan yang terjadi mungkin dari mahasiswanya kah atau dari pihak bagian keuangan sendiri? Kalau contoh kasus itu kebanyakan dari mahasiswa. Mahasiswa kadang sekarang kan musimnya sudah pakai mobile banking ya. Jadi untuk bukti transfernya itu bisa diedit sama mahasiswa. Jadi biasanya mereka mengubah itu. Nah, ketahuannya itu biasanya dari orang tuanya. Orang tuanya konfirmasi ke kita apakah benar ada pembayaran seperti itu. Kalau dicek di rekening koran, di sistem kita kan memang nggak masuk ya. Jadi dari situ kita ketahuan kalau ada masalah. Terima kasih, Bu. Salah. Terkait permasalahan tadi yang Ibu sampaikan, apakah ada penyelesaian khusus dari pihak keuangan? Oh, baik. Untuk permasalahan itu tadi, biasanya kita menghubungi prodi. Dan di situ kan biasanya ada perwaliannya ya untuk pembinaan mahasiswa itu karena memang dia melakukan kesalahan ya. Dia membohongi orang tua itu tadi dan kita jelaskan kembali ke prodi kalau permasalahan dia memang lumayan fatal ya kalau dia istilahnya memalsu bukti bayar ya karena ya memang bukti bayar itu dia edit rapi sekali seperti itu. Jadi begitu ya Bu solusinya. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah dari pihak BAU sendiri itu sudah cukup memfasilitasi mahasiswa dengan ruang advokasi yang memadai atau belum? Oke, untuk mewadahi ruang advokasi sebenarnya untuk keuangan ini berada di bidang 2 wakil rektor 2 ya. Jadi di wakil rektor 2 itu ada bagian umum. Bagian umum itu di bawahnya kita membawahi ada keuangan, ada legalitas aset di situ. Itu bagian hukum. Jadi nanti kalau ada permasalahan tentang hukum, kita konsultasinya dengan bagian hukum seperti itu. Oke, terima kasih, Bu. Baik Ibu, saya mau menanya apa mekanisme yang disediakan BAU bagi mahasiswa untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan? Oke, untuk penyampaian keluhan dan pengaduan biasanya kita sudah menyediakan 2 nomor call center di keuangan. Jadi kalau misal ada masalah keuangan bisa melalui call center. Tapi kalau misal dia langsung datang ke sini ternyata dia misal masalahnya dia kurang bayar seperti itu ya, keluhannya kurang bayarnya, biasanya kita beri tawaran lagi untuk melakukan dispensasi pembayaran. Nah, kalau misal ternyata dia memang benar-benar tidak bisa membayar, biasanya kita arahkan ke pimpinan, ke bagian kepala bagian keuangan seperti itu. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Untuk layanan kita ini sudah ada di web kita di keuangan.umm.ac.id. Di menu awalnya ini sudah ada layanan informasi bagian keuangan. Jadi di sini kita memfasilitasi mahasiswa untuk keluhan-keluhan ya, kita dihubungi nomor ini seperti itu. Terima kasih Ibu. Anda menerima keluhan dari seseorang yang merasa dirugikan, contohnya kayak orang tua gitu Bu. Bagaimana caranya untuk menangani situasi ini? Oke, jadi kalau misal ada keluhan dari orang tua,
biasanya pertama kami langkah pertama mengecek di sistem keuangan. Sistem keuangan memang terjadi kesalahan ya, memang dia mahasiswanya itu melakukan kesalahan. Biasanya saya langsung menelpon ke TU. Setelah ke TU nanti biasanya saya dengan sekprodinya. Nah, nanti sekprodi menghubungkan dengan perwaliannya. Jadi saya mengawal orang tua itu sampai ketemu ke prodinya. Karena seperti itu. Terima kasih. Jadi dari wawancara yang kami laksanakan tadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen mahasiswa menitik beratkan pada transparansi informasi, penyediaan ruang advokasi, dan mekanisme pengaduan yang efektif. Mahasiswa perlu mendapatkan informasi yang jelas terkait hak dan kewajiban mereka. Sementara pihak bagian keuangan harus memastikan adanya pendampingan serta solusi yang cepat untuk menyelesaikan keluhan atau permasalahan. Penanganan yang terstruktur dan perbaikan sistem diperlukan untuk menjaga kepercayaan mahasiswa terhadap layanan keuangan. Sekian dan terima kasih.